Jadi seorang juru sembelih halal ini adalah sekarang menjadi sebuah profesi yang tersertifikasi. Yang mana seorang juru sembelih halal dikatakan sudah berkompeten untuk melakukan penyembelihan, itu harus melewati beberapa tahap. Yang mana terjadi ketidaksesuaian dalam penyembelihan dan yang berakibat kepada kehalalan daging yang beredar di masyarakat. Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudara sekalian, pagi hari ini kita bertemu lagi di studio digital podcast Diacemani, dan hari ini kami akan mengulas tentang acara pagi hari ini, yaitu tentang penyembelihan halal yang diselenggarakan oleh Forsitama, pemerintah Desa Cemani, Forsikom, dan lembaga-lembaga Islam lainnya yang ada di sekitar Desa Cemani ini. Dan tentu kami berharap dengan adanya acara Juleha ini, singkatannya apa Pak? Juleha? Juru sembelih halal. Juru sembelih halal. Sembelih halal. Jadi kalau kita lihat sekarang yang terjadi, itu dinamikanya setiap Idul Kurban itu semua masjid itu menyelenggarakan penyembelihan korban, tapi apakah apa yang sudah dilakukan selama ini sudah benar apa belum? Nah, kali ini untuk mengulas hal tersebut, saya telah ada tamu kehormatan, Pak Hanif Azhar dari Surabaya, ya Pak. Dari Jawa Timur, Surabaya. Jawa Timur, Surabaya. Dan Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Hanif Azhar ini akan mengupas dan memberikan penjelasan tentang penyembelihan halal. Dan untuk itu saya akan menanyakan pada Bapak Ustadz Hanif, yaitu tentang penyembelihan halal, Pak. Ya. Munculnya ide tersebut sejarahnya bagaimana, Pak, sehingga muncul ada Juleha atau juru sembelih halal ini? Baik, Bapak. Jadi istilah juru sembelih halal ini awalnya dulu memang asalnya dari Departemen Pertanian, yaitu Juliha, juru sembelih halal. Kemudian dalam berjalannya waktu menjadi sebuah profesi. Jadi seorang juru sembelih halal ini adalah sekarang menjadi sebuah profesi yang tersertifikasi. Yang mana seorang juru sembelih halal dikatakan sudah berkompeten untuk melakukan penyembelihan, itu harus melewati beberapa tahap. Di antaranya vokasi dulu kurang lebih 1 minggu, baru nanti ikut asesmen kurang lebih 3 hari, yang mana di asesmen itu nanti akan diases, dinilai apakah memang yang bersangkutan ini layak atau tidak untuk mendapatkan sertifikasi tersebut. Kemudian organisasi juru sembelih halal ini sendiri menjadi sebuah organisasi yang mana merupakan kumpulan para teman-teman juru sembelih halal yang mempunyai kesamaan keresahan di masyarakat, yang mana terjadi ketidaksesuaian dalam penyembelihan dan yang berakibat kepada kehalalan daging yang beredar di masyarakat. Kebetulan kami dari Juru Sembelih Halal Jawa Timur, alhamdulillah diberikan kesempatan untuk bisa bersilaturahmi dengan pemerintah Kelurahan Cemani dan juga Forsitama. Kami bisa berbagi ilmu, yang mana kami ini adalah organisasi dakwah dan pencerahan terkait dengan kehalalan, yang mana kebetulan momennya ini mendekati Idul Kurban, Pak. Jadi fokus dakwah kami di penyembelihan ketika Idul Kurban. Sebetulnya di luar hari-hari kurban pun seharusnya orang menyembelih itu juga dengan cara seperti yang harusnya seperti itu. Karena kemarin hasil beberapa audiensi kami dengan beberapa ormas dan beberapa para kiai itu
di MUI di Sidoarjo itu menyampaikan bahwa hampir 80% daging ayam yang beredar di pasaran itu sembelihannya tidak sempurna, Bapak. Betul, Bisa jadi mungkin hanya disayat di sininya saja, kemudian dimasukkan tong. Kalau tongnya itu kering, itu matinya karena ketumpuan, Bapak. Kalau tongnya isinya air panas, mau langsung dibubuti, masuk ke tong air panas, matinya karena air panas. Bukan karena sembelihan. Status ayam ini menjadi bagaimana? Halal atau haram? Kan cenderung ke haram. Nah, ketika itu beredar ke masyarakat, yang notabene masyarakat ini kalangan muslim, itu akan menjadi sebuah tanda tanya besar. Makan daging haram. Nah, kita harus aware, menanamkan aware itu ke masyarakat, kepedulian bahwa apa yang kita makan betul-betul halalan thayyibah. Nah, awal dari kehalalan suatu produk makanan sembelihan itu diawali dari proses penyembelihannya. Seperti halnya seperti saya biasanya menyampaikan perumpamaan bahwa seorang juru sembelih halal ini seperti halnya mobil patwal, Bapak. Patwal itu posisinya di depan. Ketika patwal belok kiri, maka rombongan akan ikut belok kiri. Patwal belok kanan akan ikut belok kanan. Coba kita bayangkan seandainya patwal itu belok salah arah, apa yang terjadi? Semua mobil ikut salah. Pun juga demikian dengan juru sembelih halal ini. Ketika proses sembelihannya tidak betul, maka daging sembelihannya akan menjadi haram. Proses ke belakang juga akan menjadi haram dan itu yang kita takutkan. Terutama mendekati bulan Idul Kurban, yang mana proses penyembelihan ini sangat vital karena ini terkait dengan ibadah ubudiyah. Ya, karena kalau seandainya hewan hasil sembelihan ini tidak halal, apa jadinya? Semua makan daging haram, Bapak. Semua. Berapa dosa jariah yang kita tebar ke masyarakat? Betul, ya. Apalagi kalau kita lihat sekarang kan di mall itu banyak ekspor daging dari Singapura, dari luar negeri. Kita juga tidak yakin apakah itu daging itu halal apa tidak. Meskipun itu ekspor dari negara muslim pun, karena itu sudah unsurnya itu perdagangan, barangkali semuanya minta serba cepat, langsung dikirim, bisa terjadi. Jadi memang kita semua tidak yakin kalau kita membeli daging yang tidak melihat sendiri cara penyembelihannya, karena unsur haramnya kemungkinan juga akan unsur halalnya kita ragukan, pastikan begitu. Betul. Baik, jadi terkait dengan daging, kalau daging yang dari impor biasanya dibedakan, Bapak. Kalau di rumah potong yang sudah modern itu daging yang disembelih secara halal dengan daging yang tidak disembelih secara halal itu biasanya stempel yang berbeda. Nah, cuma ketika daging yang diimpor daging yang diimpor, daging yang diimpor. Seperti itu. Nah, jadi kalau yang daging yang distempel halal itu biasanya yang menyembelih pun juga halal slaughter atau juru sembelih halal yang tersertifikasi. Sudah bersertifikat internasional. Kemudian kalau yang tidak bisa disembelih secara halal, biasanya karena mungkin posisi lehernya terlalu besar atau bagaimana, nah itu dikategorikan sendiri sehingga yang kita berhusnuzon yang diimpor ke negara-negara muslim itu yang sudah terstempel halal, Bapak. Cuma alangkah lebih baiknya kalau kita lebih waspada dan berhati-hati. Betul. Karena semua ada unsur ketakwaan kita kepada Allah, pertanggungjawabannya. Kemudian hari ini itu akan ada suatu pelatihan gitu ya, bagaimana cara penyembelihan yang halal. Ada berapa kru yang nanti ikut melatih di sini? Alhamdulillah saya didampingi 3 teman saya. Kebetulan kami dari Jawa Timur ini ada dari berbagai daerah. Kebetulan alhamdulillah kurang lebih sudah 15 kabupaten provinsi yang bergabung dengan Juleha Jawa Timur. Kami didampingin 3 orang teman kami dari Juleha Jawa Timur Pusat, kemudian ada dari Juleha Surabaya Jawa Timur dan dari Juleha Sidoarjo Jawa Timur. Jauh sekali ya berarti ya. Ini di Solo tampaknya juga belum ada pelatihan seperti yang sudah diselenggarakan Desa Cemani dan Forsitama ini. Dan ini suatu hal yang membanggakan bagi kami pemerintah Desa Cemani. Dan dengan adanya Juleha seperti ini, pengkorban pun juga akan merasa yakin dan menumbuhkan rasa spirit untuk melakukan satu korban, sehingga ke depan itu juga kami mengharapkan masyarakat Desa Cemani yang ikut berkorban ini akan bertambah karena keyakinan mereka terhadap
terhadap hewan yang dikorbankan itu diselenggarakan dengan cara yang betul-betul halal gitu. Betul, Bapak. Baik Pak Hanif Adjar, terima kasih sekali Terima sudah kasih, hadir Bapak. di studio digital Desa Cemani. Terima kasih. Semoga ke depan kita bisa bertemu lagi. Amin. Mungkin pada hari-hari yang akan datang ketika nanti ada suatu acara yang berhubungan dengan penyembelihan, kita bisa mengundang lagi. Baik, dengan senang hati kami Dengan akan senang membantu, hati. Bapak. Baik. Siap. Terima kasih Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Salam Julia Jawa Timur. Bismillah. Allahu Akbar. Terus, Iya. terus, Pak. Moga-moga iya. Baik, kita lanjutkan sesi kita pada hari ini di studio podcast Desa Cemani. Kita panggil narasumber yang kedua, yaitu beliau Ustadz Ngadiri, Ketua Forsitama Forum Silaturahmi Takmir Masjid dan Musola. Takmir Masjid ya? Takmir Masjid dan Musola. Takmir Masjid dan Musola Desa Cemani. Ya, jadi Forum Silaturahmi Takmir Masjid dan Musola Desa Cemani. Dan secara kebetulan Ustadz Ngadiri ini adalah sebagai ketuanya. Kita akan lanjutkan perbincangan kita, terutama kaitannya dengan kupas tuntas sembelih halal yang diselenggarakan pada hari ini di Pendopo Balai Desa Cemani antara Forsitama, pemerintah Desa Cemani, kemudian Fosikom dan lembaga-lembaga Islam lainnya yang berada di Desa Cemani. Baik Ustadz, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustadz, saya ingin mengetahui kira-kira pada hari ini kan ada acara kumpas tuntas sembelih halal dalam rangka menyongsong kurban pada tahun ini. Nah, kami ingin tahu kira-kira tujuan daripada Forsitama menyelenggarakan acara ini seperti apa. Kami minta ada penjelasan agar masyarakat nanti bisa tahu semua apa itu Forsitama dan juga tujuan pada hari ini acara ini apa, nanti masyarakat biar tahu semua. Monggo, Ustaz. Baik, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang pertama, sebelum pertanyaan kami jawab, kami sampaikan dulu tentang Forsitama itu apa. Ya. Forsitama adalah Forum Silaturahmi Takmir Masjid dan Musola se-Cemani. Ya. Kemudian Forsitama yang bermula dari kumpulan para takmir musola dan masjid ini sekarang sudah punya yayasan resmi legal formal yang diberi nama Yayasan Forsitama Cemani Sukoharjo. Ya. Adapun para pengurusnya terdiri dari para pembina, kemudian para pengawas dan pengurus serta 5 bidang. Bidang yang pertama bidang dakwah, kemudian bidang pendidikan, bidang sosial, bidang ekonomi dan advokasi. Syukur alhamdulillah pada hari ini kita mengadakan acara kupas tuntas sembelih halal, bekerja sama dengan pertama pemerintah Desa Cemani dan alhamdulillah sudah memfasilitasi luar biasa berkaitan dengan tempat, kemudian para personil untuk pengurusannya. Kemudian yang kedua bekerja sama dengan Juleha, juru sembelih halal dari Jawa Timur yang sudah melanglang buana di berbagai tempat, menangani dari sistematika penyembelian, kemudian penanganan daging kurban sampai pendistribusiannya, mulai dari kesehatannya, dagingnya dan sebagainya. Ini luar biasa. Jadi acara kupas tuntas sembelih halal ini memang tujuannya untuk menstandarisasi menstandarisasi cara penyembelian yang halal bagi seluruh masjid yang ada di Desa Cemani maupun masyarakat yang menyelenggarakan korban di luar masjid. Jadi ada kan begini Ustadz, korban itu kadang ada yang diselenggarakan di masjid, tapi ada di suatu tempat wilayah RT, dia korban sendiri, suatu masalah di situ tidak diserahkan di masjid, tapi dia menyelenggarakan sendiri. Nah ini kan juga kalau mereka artinya panitianya itu tidak mengikuti cara-cara yang dilakukan oleh Forsitama atau acara yang diselenggarakan pada pagi hari ini, tentu kan nanti jadi berbeda.
apakah ini ada dari unsur masyarakat yang ikut hadir ke sini, Ustaz? Alhamdulillah, justru karena itulah ada yang berkorban di masjid, ada yang di organisasi masing-masing, bahkan di tingkatan RT. Maka dalam rangka realisasi dari surat Al-Maidah ayat yang ketiga, hurrimat alaikum al-maitatu wad-damu wa lahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillah, diharamkan buat kalian pertama bangkai, darah, daging babi dan segala sesuatu yang disembelih bukan karena Allah inilah yang mendasari hari ini kita menyelenggarakan kajian tuntas tentang sembelih halal. Ini pertama. Yang kedua, karena para pelaksana itu nanti dari masjid dan masyarakat, sehingga bagaimana kita berstandar tentang cara penyembelihan tersebut, sehingga yang kita makan itu adalah daging yang halal, kemudian barokah dan thayyibah, sehingga menjadi darah daging di badan kita juga darah daging yang baik. Adapun kerjasama yang luar biasa tadi dari unsur pemerintah, bahkan memfasilitasi tentang para tempatnya, kemudian para yang di lapangan, kemudian langsung dari juru sembelih halal, Juleha dan Polres Tama, memang kita melakukan sesuatu tidak bisa berdiri sendiri. Demikian Bapak. Ya, baik Ustadz, terima kasih sekali. Ini waktunya juga mendesak, acara akan segera dimulai. Lain waktu kita bisa berbincang-bincang kembali untuk kegiatan-kegiatan yang lain yang menyangkut kegiatan keagamaan, khususnya adalah Islam. Baik, saudara-saudara sekalian, masyarakat Syadzemani khususnya, kali ini kita sudah mendengarkan penjelasan-penjelasan tentang acara Kumpas Tuntas tentang penyembelihan halal yang diselenggarakan oleh Polres Tama bekerja sama dengan pemerintah di Syadzemani dan organisasi-organisasi Islam lainnya yang ada di Syadzemani. Tentu semua mempunyai tujuan. Seperti tadi yang sudah disampaikan bahwa tujuan daripada diselenggarakan daripada acara Kupas Tuntas Sembelih Halal ini adalah untuk menstandarisasi bagaimana cara menyembelih hewan kurban agar dagingnya nanti betul-betul halal. Nah, ini sangat penting sekali karena semua ada cara-cara yang benar, ada standar yang benar, sehingga akhirnya nanti akan menumbuhkan spiritual dan spirit kurban masyarakat di masa yang akan datang akan terus bertambah. Demikian acara pertemuan kita pada pagi hari ini. Kami atas nama pemerintah Desa Syadzemani sekali lagi mengucapkan terima kasih pada Ustadz Nyadiri dan Polres Tama seluruhnya yang telah menyelenggarakan acara ini. Kita semua berdoa semoga acara ini senantiasa diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak. Semua fasilitas. Kalau menika panci kula kangge masyarakat mboten kangge pemerintah.